Sya'ban radhiyallahu an, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu datang ke masjid sebelum waktu sholat berjamaah. Ia selalu menempati posisi pojok masjid untuk sholat berjamaah atau iktikaf dengan alasan supaya ia tidak mengganggu atau menghalangi para sahabat lain yang ingin melakukan ibadah di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sahabat-sahabat yang lain memahami kebiasaan yang dilakukan oleh sahabat Sya'ban radhiyallahu an itu. Pada suatu pagi, saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa heran karena tidak mendapati Sya'ban radhiyallahu an pada posisi seperti biasanya. Rasulullah lantas bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Tapi tidak ada seorang pun yang melihat Sya'ban radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya menunda sholat subuh sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Namun yang ditunggu belum juga datang. Karena khawatir sholat subuh akan kesiangan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hingga sholat subuh selesai, namun Sya'ban belum juga datang. Setelah sholat subuh selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada para sahabat, apakah ada yang mengetahui kabar Sya'ban? Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir terjadi sesuatu terhadap sahabatnya tersebut. Lalu ia meminta diantarkan ke rumah Sya'ban. Perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban cukup jauh dan memakan waktu lama, terlebih karena mereka menempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sampailah di rumah Sya'ban pada waktu sholat duha kira-kira 3 jam perjalanan. Sampai di depan rumah Sya'ban, beliau mengucapkan salam dan keluarlah seorang wanita sambil membalas salam. Benarkah ini rumah Sya'ban? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya benar, ini rumah Sya'ban. Saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban radhiyallahu an yang tadi pagi tidak hadir untuk sholat subuh di masjid? Ucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berlinang air mata, istri Sya'ban radhiyallahu an menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jawab semuanya. Satu-satunya penyebab Sya'ban tidak hadir sholat subuh di masjid adalah karena ajal yang telah menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Sya'ban radhiyallahu an bertanya, ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya, dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai 1 kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya, wahai istri Sya'ban? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masing-masing teriakannya, dia berucap kalimat, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semuanya? Jawab istri Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantunkan ayat yang terdapat dalam surat Qaf ayat 22. Sesungguhnya kami berada dalam keadaan lalai dari hal-hal itu. Maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu. Maka
penglihatanmu pada hari itu amatlah tajam. Saat Sya'ban radhiyallahu an dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilihat oleh Sya'ban radhiyallahu an dan orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan oleh orang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban radhiyallahu an melihat suatu adegan tentang kesehariannya. Dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki, tentu itu bukan jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula, Sya'ban radhiyallahu an diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat itu, lalu ia berucap, "Aduh, mengapa tidak lebih jauh?" Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban radhiyallahu an. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkannya lebih indah? Begitulah keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Sya'ban radhiyallahu an melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Sya'ban memakai 2 baju, pakaian yang bagus atau baru di dalam dan yang jelek di luar. Dia berpikir jika kena debu, tentu yang kena hanyalah baju yang luar. Dan sampai di masjid, dia bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, dia menemukan seseorang yang berbaring yang kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban pun iba dan segera membuka baju yang paling luar, lalu dipakaikan kepada orang tersebut. Kemudian dia memapahnya ke masjid agar dapat melakukan sholat subuh bersama-sama. Orang itu pun selamat dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sya'ban radhiyallahu an pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian ia berteriak, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan dalam benak Sya'ban radhiyallahu an. Jika dengan baju butut saja bisa mengantarkannya mendapatkan pahala yang besar, sudah tentu dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi jika dia memberikan pakaian yang baru. Berikutnya, Sya'ban radhiyallahu an melihat lagi suatu adegan. Saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke dalam segelas susu. Ketika baru saja ia ingin memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti karena sudah 3 hari perutnya tidak diisi dengan makanan. Melihat hal itu, Sya'ban merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti tersebut dengan ukuran yang sama besar dan membagi 2 susu ke dalam gelas dengan ukuran yang sama rata. Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala kemudian memperlihatkan Sya'ban radhiyallahu an dengan surga yang sangat indah. Ketika melihat itu pun, Sya'ban radhiyallahu an lantas berteriak, "Aduh, kenapa tidak semuanya?" Sya'ban radhiyallahu an kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis, pasti dia akan mendapat surga yang lebih dan sangat indah. Masya Allah, Sya'ban bukan menyesali perbuatannya, melainkan menyesali mengapa tidak optimal. Sesungguhnya pada suatu saat nanti kita semua akan mati dan akan menyesal, dan tentu dengan kadar yang berbeda-beda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda matinya. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah ataupun beramal lebih banyak lagi.
Namun, kematian akan datang pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat diakhirkan. Demikianlah kisah Sya'ban radhiyallahu an, sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengambil manfaat serta hikmah dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.